menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah pembentukan stata. Di sini saya menggunakan analisis path dengan memanfaatkan aplikasi stata. Untuk langkah pertama kita ke file, import, kita pilih paling atas yaitu Excel spreadsheet. Setelah itu kita ke browse. Kita pilih data yang dimana sebelumnya itu sudah data Excel yang sudah kita simpan sebelumnya, yaitu ini. Di sini ada data path analyze, kita klik, kita open, kita import first, kita centang yang import first row as variable names. Kenapa? Biar diangkat variabelnya. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu pada kolom komen kita ketik sum. Kita masukkan semua variabel yang ada. Pertama ada edu, x, kita masukkan semua variabelnya. Setelah itu kita enter. Akan muncul hasil seperti ini. Setelah muncul kita ketik path Setelah kita ketik path, kita masukkan semua model regresi yang ada. Di sini ada 4 model. Yang pertama, sebelumnya kita buka kurung dulu. Untuk model pertama ini ada variabel awareness, spec, yang terakhir info limit. Ada model yang kedua, kita masukkan semua variabel yang termasuk model regresi yang kedua. Ada yang pertama risk perception, terus edu, terakhir info limit. Kita tutup kurung. Setelah itu spasi, kita buka kurung lagi, kita masukkan model regresi yang ketiga itu. Kita masukkan semua variabelnya. Yang pertama ada disconversion, terus kita tutup kurung. Setelah itu spasi, kita buka kurung lagi. Ada model regresi yang terakhir itu ada risk aversion, terus edu, kita masukkan semua, terakhir info limit. Kita buka kurung, kita tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, akan muncul hasil seperti yang ada di gambar, seperti yang ada di layar laptop saya. Selanjutnya itu pada kolom komen kita akan ketik regress. Kita masukkan model regresi yang pertama. Kita buka kurung, yaitu ada variabel model regresi yang pertama itu ada awareness, seperti yang di awal tadi. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Akan muncul hasil regres seperti ini. Setelah itu pada
kolom komen, kita klik View, kita enter, akan muncul hasil pada layar laptop seperti ini. Setelah View, kita ketik predict. Karena ini model regresi yang pertama, kita E1, koma, spasi, resit. Setelah itu kita enter. Setelah itu akan muncul seperti ini. Setelah predict E1, kita ketik htest E1, enter. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Setelah htest E1, kita klik switch E1, kita enter. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu untuk langkah selanjutnya itu seperti yang di awal, seperti model yang di awal, tapi kita akan melanjutkan untuk model regresi yang kedua. Regres, buka kurung, ada variable perception, terakhir pastikan semua variabel masuk, kita tutup kurung, kita enter. Setelah itu kita ketik View pada komen, kita enter, kita ketik predict 1. Karena ini model regresi yang kedua, maka kita ketik komen predict E2, resit, kita enter. Setelah itu kita ketik htest E2, kita enter, switch E2, enter. Setelah itu ada model regresi yang ketiga itu tutup kurung, enter. Setelah itu View, enter. Setelah itu predict, karena ini model regresi yang ketiga, kita ketik predict E3, resit, enter. Setelah itu htest, pastikan tulisannya benar agar hasilnya keluar. 3, enter. Setelah itu switch 3. Enter. Setelah itu ada model regresi yang terakhir. Ada test conversion and do x, terakhir info command. Jangan lupa di tutup kurung, enter. Setelah itu, setelah
model regresi yang ketiga itu ada model regresi yang keempat. Caranya itu sama dengan model regresi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kita ketik regres pada komen ini, setelah itu akan muncul hasil model regresi yang keempat. Ada yang pertama kan regres, setelah regres itu kita masukkan semua model regresi yang keempat. Yang kedua itu ada ketik fifth, kita enter. Setelah fifth kita klik predict kan model ini model regresi 4, maka dari itu kita klik predict E4, resit. Setelah itu ada htest E4, enter, dan yang terakhir itu sulik E4, enter. Setelah kita ketik semua akan muncul hasil seperti ini, seperti di layar laptop ini. Untuk hasil yang terakhir itu ada htest E4 karena model regresinya itu sebanyak 4. Setelah itu kita akan membuat gambar variabelnya. Itu kita ke statistik, kita klik SEM, Structural Equation Modeling, kita pilih yang model building and estimation. Setelah itu akan muncul seperti ini. Untuk yang pertama itu kita membuat kotaknya, kita klik yang kotak, kita tata datanya seperti ini. Yang pertama 1, 2. Untuk menatanya itu terserah ya, tapi sesuai dengan susunan variabelnya. Kedua sini, ketiga di sini. Nah, setelah kita tata seperti ini, kita normalisasikan, kita klik ini di SEM. Lalu kita akan kasih tanda panah, kita klik yang ini. Kita tarik ke sini. Yang ini kita tarik. Untuk menariknya itu secara berurutan ya, agar nanti ketika diberi nilainya dapat muncul. Untuk yang kedua ini sini. Setelah itu ini kita tarik ke setelah itu yang ini kita geser. Untuk jika kalian ingin merubah tata letaknya, kita gesem dulu, kita normalisasikan dulu, kita klik yang kotak. Nah, kita ubah posisinya. Kita klik, terus kita gesem dulu, kita klik tanda panah, kita tarik lagi.
design. Okay, so setelah itu kalau kalian kayak pengen beri nama itu kita kisem dulu, kita klik variabelnya. Nah, di sini ini untuk edu, ini untuk x, dan sesuai dengan susunan variabelnya ya. Setelah itu kalau pengen diberi nilai, kita pergi ke estimation, kita klik estimation, estimate, kita klik OK. Nah, akan muncul nilai seperti ini antara edu ke Rizka version, antara edu ke awareness, dan lainnya. Biar bisa lihatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya interpretasi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menginterpretasikan data dengan menggunakan pad atau jalur, analisis pad atau jalur. Nah, untuk interpretasi dari gambar tersebut ini yaitu ada EDU itu berpengaruh langsung terhadap awareness dengan nilai 0,0078. Dan EXP itu berpengaruh langsung terhadap awareness dengan nilai 0,031 dan seterusnya. Untuk interpretasinya itu ada A sampai T. Ini untuk interpretasi dari analisis pad atau jalur ini. Nah, untuk selanjutnya itu di asumsi klasik. Nah, dari interpretasi asumsi klasik ini ada
FIV. Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata FIV yaitu sebesar 1,09, yang dimana ini itu menunjukkan bahwa nilai rata-rata FIV ini berada di bawah angka 10, yang merupakan ambang batas untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Dengan demikian, model ini itu tidak menunjukkan indikasinya dari multikolinearitas tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut itu lolos uji multikolinearitas. Nah, selanjutnya itu ada di head test E1. Pada interpretasi head test ini yaitu ada p-value dengan nilai 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansinya, biasanya 0,05, maka kita tolak hipotesis 0. Dan ini berarti terdapat bukti kuat untuk menolak asumsi varians residual konstan, dengan kata lain yaitu data menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya di Swilk E1. Untuk interpretasi dari Swilk E1 ini itu p-value-nya itu senilai 0,00067, yang dimana nilai ini tuh lebih kecil dari tingkat signifikansinya, yang biasanya nilai tingkat signifikansinya itu ada 0,05. Maka kita tolak hipotesis tersebut, dan dan p-value ini itu terbukti kuat untuk menolak asumsi normalitas datanya. Dengan demikian, data menunjukkan bahwa residual dari model regresi ini tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya fifth yang kedua itu fifth yang Nah, selanjutnya di fifth yang kedua. Berdasarkan tabel ini itu nilai fifth bernilai 1,09 dengan rata-rata fifth yang berada di bawah angka 10, yang secara umum dianggap sebagai ambang batas untuk mendeteksi multikolinearitas dalam model regresi. Karena min FIV diperoleh lebih kecil dari 10, yang dapat disimpulkan bahwa tidak menunjukkan adanya multikolinearitas antara variabel independennya. Dengan demikian, model regresi ini tuh lolos dari masalah multikolinearitas, yang berarti hubungan antar variabel bebas dalam model masih dalam batas yang dapat diterima untuk analisis yang valid. Nah, selanjutnya itu ada di head test E2. Berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitasnya itu tercatat sebesar 0,6657. Karena nilai ini lebih besar dari ambang batas signifikansinya, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian ini tidak menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas pada model yang digunakan. Dengan demikian, model ini dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas. Selanjutnya di Swilk E2, nilai dari Swilk E2 itu nilai probabilitas sebesar 0,396. Karena nilai ini itu lebih kecil dari 0,05, berarti bahwa data dalam model ini tidak memenuhi syarat normalitas. Dengan kata lain, model ini dianggap tidak lolos uji normalitas karena probabilitasnya itu diperoleh berada di atas ambang batas yang umumnya digunakan untuk menentukan normalitas, yaitu 5% atau 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi data ini tidak sesuai dengan asumsi normalitasnya yang dibutuhkan pada model ini. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan teman saya dalam menginterpretasi analisis PET, yang dimana pada tabel fifth di atas ini dapat kita lihat bahwa rata-rata atau median fifth-nya itu sebesar 1,06. Nah, hal ini itu mengidentifikasikan bahwa nilai rata-rata fifth atau variabel-variabel independen dalam model ini berada di bawah angka 10. Sebagai pedoman umum, apabila median fifth berada di 10, maka model tersebut tidak memiliki indikasi adanya masalah multikolinearitas yang signifikan. Oleh karena itu,
model ini dinyatakan bebas dari multikolenialitas dan memenuhi asumsi tersebut. Untuk selanjutnya itu ada head test E3, di mana dapat kita lihat pada tabel di atas ini bahwa nilai probabilitas chi-square-nya adalah sebesar 0,0001 yang lebih kecil dari ambang batas signifikansi 0,05. Dengan nilai probabilitas square-nya yang berada di atas 0,05, ini menunjukkan tidak adanya indikasi heteroskoditas dalam model yang diuji, bahwa mengidentifikasi bahwa varians residual atau konstan, yang berarti bahwa model tersebut memenuhi tidak asumsi homoskoditas dan dengan demikian lolos uji asumsi dasar. Untuk selanjutnya ada tabel Schwick E3, di mana pada tabel di atas ini nilai probabilitas atau prob Z-nya itu tercatat sebesar 0,00533. Angka ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam analisis ini memenuhi syarat normalitas. Nah, hal ini itu menandakan bahwa adanya data yang dianalisis tidak melanggar asumsi distribusi normal, sehingga model tersebut dapat dianggap valid untuk keperluan analisis lebih lanjut. Untuk selanjutnya kita masuk ke model regresi yang keempat atau risk preparation EDUX or Infinite. Pada tabel FIV di atas ini dapat kita lihat nilai rata-rata mean FIV-nya itu sebesar 1,09. Nah, angka ini itu menunjukkan bahwa nilai mean FIV ini berada di bawah ambang batas umum yang digunakan, yaitu 10. Nah, hal ini itu mengidentifikasikan bahwa model yang diuji tidak mengalami masalah multikolenialitas. Dengan kata lain, variabel-variabel independen dalam model tersebut tidak saling berkorelasi secara signifikan satu sama lain, sehingga hasil analisis dapat dianggap valid dan reliable. Nah, keberhasilan model dalam menghindari multikolenialitas ini penting untuk memastikan bahwa koefisien estimasi dapat diinterpretasikan dengan tepat dan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dianalisis secara akurat. Untuk selanjutnya kita masuk ke head test E4. Pada tabel di atas ini terdapat nilai probabilitas chi-square yang tercantum sebesar 0,3408. Nah, nilai ini itu lebih kecil dari 0,5 yang menunjukkan bahwa terdapat indikasi heteroskoditas dalam model yang sedang dianalisis. Dengan kata lain, model ini tidak memenuhi asumsi yang diperlukan untuk analisis regresi yang baik, sehingga dapat kita simpulkan bahwa hasil analisis menunjukkan adanya masalah dalam stabilitas varians, yang berarti varians dari residual ini tidak konstan dari seluruh rentang nilai prediktor. Oleh karena itu, model ini dianggap tidak lolos dari uji heteroskoditas. Untuk selanjutnya itu ada tabel Schwick E3. Pada tabel di atas ini dapat kita lihat nilai probabilitasnya itu atau prob Z yang tercantum adalah sebesar 0,86668. Nah, nilai ini itu lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa model yang dianalisis ini memenuhi kriteria yang diperlukan. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan bahwa model dapat dianggap signifikan atau valid berdasarkan standar yang telah ditetapkan, sehingga kita perlu dilakukan analisis evaluasi lebih lanjut terhadap metode atau variabel yang digunakan dalam analisis ini.